Legenda Ular Kepala 7. Cerita rakyat dari Provinsi Bengkulu. Kisah tentang ular berkepala 7 merupakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Cerita rakyat ini masih sangat populer bagi masyarakat Bengkulu hingga sekarang. Ketika itu, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja dan permaisurinya. Sang raja dan permaisurinya memiliki 8 orang putra. Putra pertama bernama Gajah Meram, sedangkan putra bungsu bernama Gajah Merik. Suatu hari, sang raja dan permaisurinya mengadakan perhelatan pesta pernikahan putra pertama mereka dengan seorang putri dari kerajaan tetangga. Di hari ke-7, sesuai dengan adat yang berlaku, sepasang pengantin baru itu melakukan upacara berendam di sebuah danau. Tanpa disadari oleh Gajah Meram dan istrinya, dari kejauhan ada sosok yang sedang mengawasi mereka. Tiba-tiba saja muncul sosok menyeramkan di dekat Gajah Meram dan istrinya. Mereka terkejut melihat ada seekor ular raksasa dan memiliki 7 kepala berada di dekat mereka. Siapa kamu? Dasar anak raja, tidak pernah punya kesal. Aku ini tentu saja ular. Apa kamu juga tidak pernah sekolah? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Tentu saja, aku akan memakan kalian berdua. Tapi tidak sekarang. 7 hari lagi, aku akan memakan kalian. Ular berkepala 7 itu pun berhasil membawa kabur putra mahkota beserta istrinya. Para prajurit pengawal yang melihat ular berkepala 7 membawa Gajah Meram dan istrinya mencoba menghentikannya. Sepertinya ular berkepala 7 itu bukan tandingan para prajurit pengawal. Para prajurit pengawal itu pun melaporkan penculikan Gajah Meram dan istrinya kepada raja. Raja yang tidak mengira kejadian itu sungguh terkejut. Hari itu juga, sang raja segera memanggil anak-anaknya dan semua perwira tinggi kerajaan. Mereka berkumpul untuk mencari cara menyelamatkan Gajah Meram dan istrinya dari tangan ular raksasa. Ular berkepala 7 itu aku kira hanya dongeng. Informasi dari para prajurit pengawal, kita punya waktu 7 hari. Semua yang hadir terdiam. Mereka belum menemukan cara menghadapi ular raksasa berkepala 7 itu. Ayahanda, mohon diperkenankan. Ananda akan berangkat menghadapi ular itu dan menyelamatkan Kakanda Gajah Meram beserta istrinya. Semua yang hadir terkejut dengan Gajah Merik. Mereka sangat heran bagaimana Gajah Merik akan menghadapi ular raksasa itu. Gajah Merik, bagaimana caramu menghadapi ular itu? Ampun Ayahanda, Ananda juga belum tahu caranya. Tetapi Ananda punya kemampuan menyelam. Pertama-tama, Ananda akan menyelam ke dalam danau dan mencari sarang ular itu. Terlebih dahulu, Ananda akan menyelamatkan Kakanda Gajah Meram dan istrinya. Baiklah, ayah izinkan kamu menyelamatkan kakakmu dan istrinya. Tapi berhati-hatilah, jangan sampai kamu juga ikut menjadi korban. Gajah Merik segera berangkat mencari sarang ular berkepala 7 itu. Dengan sebuah sampan, Gajah Merik pergi ke tengah danau. Setelah sampai di tengah-tengah danau, Gajah Merik pun melompat dan menyelam ke dalam danau. Semakin dalam Gajah Merik menyelam, hingga akhirnya dia melihat sebuah gua di dasar danau. Tanpa pikir panjang, Gajah Merik memasuki mulut gua itu. Sungguh aneh, mulut gua itu mengarah ke atas. Akhirnya, Gajah Merik sampai di permukaan air di dalam gua. Ternyata, di dalam gua itu ada bagian gua yang tidak terendam air. Gajah Merik segera melihat ada sebuah cahaya api unggun. Dengan pelan, tanpa menimbulkan suara, Gajah Merik mendekati sumber cahaya tersebut. Gajah Merik pun melihat ular raksasa berkepala 7 itu. Gajah Merik memperhatikan ruangan yang diterangi api unggun tersebut. Dia pun melihat Gajah Meram dan istrinya berada di dalam sebuah kerangkeng besi. Kakanda, Gajah Merik, bagaimana kamu bisa sampai ke sini? tidak ada waktu untuk menjelaskan.
pintu kerangkeng terbuka. Suara gemerincing pintu kerangkeng besi itu membuat Gajah Merik, Gajah Meram, dan istrinya segera menoleh ke arah ular raksasa yang sedang bertapa itu. Kakanda, apakah Kakanda bisa menyelam? Tentu saja tidak. Apakah kamu bermaksud membawa kami pergi dengan cara menyelam? Iya, tapi bukankah ular itu membawa Kakanda dengan cara menyelam? Tidak. Ular itu membawa kami melalui lorong panjang yang tembus ke puncak bukit di sebelah danau. Apakah Kakanda masih ingat lorong itu? Aku mengingatnya. Aku bahkan memperhatikan dengan cara seksama agar menemukan jalan melarikan diri. Syukurlah kamu datang dalam waktu tidak lama. Mereka bertiga berjalan menelusuri lorong gua yang gelap dengan sangat hati-hati. Mereka terus menapaki lorong gua agar tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan si ular. Hingga akhirnya, mereka bertiga bisa sampai di ujung lorong gua yang ternyata berada di puncak sebuah bukit, tidak jauh dari danau. Belum lama mereka bertiga menikmati udara bebas, tiba-tiba tanah tempat mereka berpijak bergetar. Belum hilang rasa terkejut mereka, ular raksasa berkepala 7 sudah muncul dari mulut gua. Hei, siapa kamu? Berani sekali melepaskan tawananku. Siapa aku? Itu tidaklah penting. Sekarang aku sudah bisa melepaskan tawananmu. Dan selanjutnya, aku akan membunuhmu. Sebenarnya aku sangat marah. Tetapi apa yang kamu ucapkan itu sangat lucu sekali. Bagaimana mungkin kamu akan membunuhku? Kakanda, segeralah kembali ke istana. Aku akan menghadapi ular itu. Jika ular itu tidak dihentikan sekarang, di masa yang akan datang, dia akan selalu mendatangkan kesulitan. Biarlah aku membantumu. Jangan Kakanda. Jika kalah, maka kita bertiga akan mati di sini. Kembalilah ke istana dan bawa prajurit sebanyak-banyaknya ke sini. Baiklah. Semoga kamu bisa bertahan sampai aku kembali membawa seluruh prajurit yang ada di istana. Apakah kamu tidak menunggu bantuan dari istana? Aku bisa menghadapimu seorang diri. Tidak perlu semua prajurit istana. Baiklah. Setelah membereskan, maka semua prajurit itu akan menjadi persediaan makananku. Nah, ayo kita bermain lagi. Ular berkepala 7 itu tidak menyangka Gajah Merik mampu bergerak secepat angin. Ujung tombak Gajah Merik berhasil mengelupas sisik di leher ular kepala 7. Ternyata kamu mampu bergerak secepat angin. Tombakmu yang telah melukai sisiku ini tidak akan aku ampuni. Perkelahian di puncak bukit itu terjadi dengan sangat seru dan lama. Gajah Merik bergerak cepat melompat ke sana kemari menyerang ular kepala 7 itu. Si ular pun menyerang Gajah Merik dengan taringnya yang runcing dan ekornya yang menyambar ke sana kemari. Dan akhirnya, Kepala aku pusing. ular itu jatuh terkulai dan kepalanya benjol. Nah, kamu sudah kalah. Jika kamu menyerah, maka aku akan mengampunimu. Asalkan kamu bertaubat dan mau menjadi anak buah. Tapi kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Ampun, aku menyerah. Aku berjanji tidak akan melakukan kejahatan. Aku berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi. Gajah Merik, maaf kami datang terlambat. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Ayahanda. Lihat, ular itu sudah menyerah. Benar, Baginda Raja. Hamba menyerah. Hamba bersedia menjadi anak buah tuanku Gajah Merik. Tidak lama setelah kejadian itu, raja yang sudah merasa sangat tua menyerahkan tahtanya kepada Gajah Meram. Namun Gajah Meram menolak menerima tahta dan menyarankan kepada ayahnya agar Gajah Merik yang diangkat menjadi raja. Ular, sekarang aku sudah diangkat menjadi raja. Maka aku memerintahkan kepadamu untuk membantuku menjaga kerajaan ini. Kamu harus mengawasi wilayah ini agar tidak diserang oleh musuh. Siapa luka yang mulia Gajah Merik? Hamba akan mengabdikan diri untuk negeri ini.
Mulai sekarang, setiap musuh yang akan datang akan berhadapan dengan hamba.